Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih bersama kajian Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, atau yang disebut juga dengan Al-Arba'un fi Mabani al-Islam wa Qawaid al-Ahkam, 40-an hadis tentang pokok-pokok agama dan dasar-dasar hukum Islam, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kali ini kita bersama hadis ke-42 yang merupakan hadis terakhir dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab beliau ini 42 hadis. Jadi penyebutan 40 maksudnya adalah dengan menghilangkan pecahan. Ya, ada 42 hadis semuanya, tapi disebut dengan Al-Arba'un atau 40-an hadis. Jadi di sini ada penghapusan angka yang pecah, dibulatkan menjadi 40. Dan pada hadis ke-42 ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Yang artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu sebanyak apapun itu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu mencapai langit, kalau seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa itu untukmu. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu pun, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan. Ya, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya di antara ashabul kutubis sittah, ya, di antara para penulis kitab hadis yang 6, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan An-Nasa'i, At-Tirmidzi adalah satu-satunya yang meriwayatkan hadis ini. Dan beliau mengatakan hadisnya hasan, dan penghasanan hadis ini disetujui oleh para ulama hadis yang lain. Beliau meriwayatkan hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang merupakan salah satu sahabat utama dan orang terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menjalankan tugas sebagai pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk salah satu perawi hadis paling banyak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kedekatan tersebut.
dan beliau wafat pada tahun 93 Hijriah, di mana saat itu umur beliau lebih dari 100 tahun. Ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 101, ada yang menyebut 103 tahun. Yang jelas beliau diberikan umur yang cukup panjang, dan itu adalah salah satu hasil doa Rasulullah SAW. Jadi beliau diberikan umur panjang, dan memang Nabi Muhammad SAW mendoakan beliau untuk seperti itu. Dalam hadis ini beliau menyampaikan bahwasanya beliau mendengar dari Rasulullah SAW sebuah hadis yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini adalah hadis qudsi. Ya, ini adalah hadis tapi isinya firman Allah Subhanahu wa taala, yakni firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak berupa Al-Qur'an namun berupa hadis. Dan itu diistilahkan sebagai hadis qudsi. Dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada 3 hal yang bisa menghapuskan dosa seorang hamba. Kita semuanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari dosa-dosa. Maka satu hal yang sangat penting bagi umat Islam adalah memikirkan bagaimana agar dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang ke-18, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan juga Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya salah satu sebab penghapusan dosa adalah mengikuti keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Jadi saat kita jatuh dalam kesalahan, kita segera mengikuti kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan. Dengan demikian kebaikan-kebaikan tersebut akan menutup kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, itu adalah salah satu sebab dihapuskannya dosa kita. Dan dihapuskan dosa artinya adalah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak menghisapnya dari kita, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari akibat buruk dosa itu. Itu adalah arti dari ampunan atau permaafan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis qudsi ini menambahkan ada 3 hal lagi yang bisa kita lakukan agar kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak putus harapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam, selagi engkau berdoa kepadaku, selagi engkau berharap kepadaku, maka niscaya aku akan ampuni kesalahanmu sebanyak apapun itu, dan aku tidak peduli. Allahu Akbar. Allah menegaskan bahwasanya sebanyak apapun dosa kita, Allah akan ampuni. Allah tidak peduli sebesar apapun dosa dan sebanyak apapun dosa itu, Allah akan ampuni. Syaratnya, kalau kita terus berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, hendaknya kita senantiasa berharap ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita suudzon kepada diri kita, tapi di saat yang sama kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencela diri kita karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa itu, tapi ingat kita punya Allah Subhanahu wa taala yang terus membuka pintu taubat untuk kita, yang terus membuka pintu ampunan untuk kita selagi kita masih mau berdoa dan punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar apapun kesalahan kita, sebanyak apapun kesalahan kita, Allah sudah tegaskan di sini, Allah akan ampuni itu. Tapi syaratnya kita jangan putus harapan dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa adalah senjata seorang mukmin.
doa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjamin doa itu akan dijawab olehnya. Maka hendaknya seorang muslim banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus melantunkan dan memanjatkan berbagai doa kepadanya di waktu-waktu mustajab ataupun yang lain. Jangan putus. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita maupun di luar salat kita. Kita perbanyak karena itu yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dan Tuhan kalian mengatakan, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Ini sebuah ayat dalam surat Ghafir. Dan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-du'a huwa al-ibadah." Sungguh doa adalah ibadah, atau sungguh doa adalah ibadah itu sendiri. Ini seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju Arafah." Haji itu adalah Arafah. Haji itu amalannya banyak, tapi saking pentingnya rukun wukuf di Arafah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan haji adalah Arafah. Nah, di sini juga ibadah itu banyak bentuknya. Tapi ibadah yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sebelum kita berbicara tentang apakah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, Allah Subhanahu wa taala sudah menganggap doa kita sebagai ibadah di sisinya. Jadi sebelum doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dapat pahala dulu di sisi Allah Subhanahu wa taala karena doa kita. Maka seorang muslim yang memahami hal ini, dia tidak akan putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya doanya tidak dikabulkan pun, maka dia sudah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dia juga tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan doanya akan dikabulkan? Maka hendaknya seorang muslim semakin bersemangat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya. Dan agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu harus memenuhi syarat. Juga doa itu harus kita tepikan darinya hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa. Dan salah satu syarat agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadirnya hati kita dalam doa tersebut, dan juga adanya harapan besar dari kita akan terkabulnya doa itu. Jadi kita harus punya harapan besar dalam doa kita. Jangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak yakin dengan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi ragu-ragu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah dan kita yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah, fa inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian yakin doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sebuah doa dari hati yang lalai. Jadi saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita punya harapan yang besar. Kita meyakini bahwasanya Allah akan menjawab doa-doa kita. Kenapa yakin? Karena Allah yang berjanji akan
mengabulkan doa-doa kita, dan Dia tidak mengingkari janji-janjinya. Maka kita harus yakin. Kemudian hadirkan kalbu kita. Hati kita harus hadir, kita harus khusyuk. Ya, tidak terbang kemana-mana, tidak lalai, tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Benar-benar memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara adab doa adalah tegas dalam permintaan. Tidak menggantungkannya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Allah Maha berkehendak. Tapi saat kita berdoa, kita dilarang mengatakan misalnya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku jika Engkau berkehendak. Tidak boleh seperti itu, karena Nabi Muhammad SAW melarang seorang hamba untuk mengatakan, Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosaku jika Engkau berkehendak. Ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya beliau mengatakan, walakin liya'zimil mas'alah. Tapi hendaknya dia tegas dalam permintaannya. Fa innallaha la mukriha lahu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada orang yang bisa memaksanya. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Maka hendaklah kita juga tegas dalam menyampaikan pertanyaan kita kepada hendaklah kita tegas dalam menyampaikan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa. Allah Subhanahu wa taala menjamin doa kita akan dikabulkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajari kita agar dalam berdoa kita tegas dalam permintaan, khusyuk dalam melakukannya, dan memiliki raja atau harapan yang besar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi selagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi kita masih punya harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini adalah sebab ampunan doa, sebab ampunan dosa yang pertama yang disebutkan oleh hadis qudsi yang sedang kita kaji bersama ini. Kemudian sebab yang kedua yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar adalah doa khusus. Kalau di depan kita berbicara tentang doa secara umum, dan doa itu semuanya baik. Doa kepada Allah itu semuanya baik, apapun yang kita minta. Apakah itu urusan dunia atau urusan akhirat, pengampunan atau yang lain, rezeki, kebaikan dunia, anak keturunan, kesalehan anak-anak kita, kesehatan dan keselamatan kedua orang tua kita, itu semuanya baik. Dan semua doa itu akan menjadi sebab diampunkannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sebab yang kedua adalah istighfar. Istighfar adalah doa khusus, yakni doa meminta agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah artinya adalah Allah memaafkan kita. Allah tidak menghisap kita dengan kesalahan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala melindungi dari kita dampak buruk maksiat yang sudah kita lakukan itu. Ini arti dari maghfirah. Jadi saat istighfar kita meminta kepada Allah agar Allah mengampuni kita, sehingga dosa tersebut dimaafkan, ditutup, tidak dihisap, dan kita dilindungi dari dampak buruknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang agung ini, ya bani Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, jika seandainya dosa-dosamu setinggi langit. Anan itu artinya adalah awan di langit. Sebagian ulama menafsirkannya sebagai batas pandang kita ke atas. Itulah ananus sama. Intinya,
Sebesar apapun dosa kita, setinggi apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita. Bahkan kalau seandainya mencapai setinggi langit, atau setinggi awan, atau setinggi batas pandang kita ke langit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengampuni dosa tersebut, dengan syarat kita beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang seorang hamba saking jatuhnya dalam kesalahan dan maksiat, dia merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian hamba Allah digoda oleh setan, dihalangi untuk taubat, dihalangi untuk beristighfar dengan mengatakan, engkau sangat kotor, engkau sangat rendah, maka engkau tidak pantas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim yang baik, yang paham agamanya dengan baik, dia tidak akan tergoda dengan retorika setan seperti itu. Dia tahu bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak apapun dosa-dosa itu. Bahkan kalau seandainya mencapai setinggi langit, bahkan kalau seandainya itu sepenuh bumi, sebanyak apapun itu Allah tidak peduli. Maka ketika dia salah, dia segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sifat orang-orang yang bertakwa. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Orang-orang bertakwa itu mereka adalah orang-orang yang jika mereka jatuh dalam perkara keji atau mendolimi diri mereka, mereka segera ingat Allah dan beristighfar kepadanya. Jadi orang-orang yang bertakwa bukanlah orang yang sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Mereka juga berbuat dosa. Bahkan menurut ayat ini, kadang-kadang mereka jatuh dalam fahisyah, dalam perkara keji, yakni dosa besar seperti zina dan semacamnya. Atau kadang-kadang mereka jatuh dalam kezaliman terhadap diri sendiri, ini dosa-dosa kecil. Jadi orang-orang yang bertakwa juga kadang-kadang jatuh dalam dosa-dosa, baik besar ataupun kecil. Yang membedakan mereka dari orang-orang yang fasik, orang-orang yang buruk adalah orang-orang yang fasik ini kalau jatuh dalam maksiat dan kesalahan, mereka kerasan di sana. Mereka terjerembab di sana untuk waktu yang lama. Mereka merasa diri mereka kotor sehingga tidak pantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu kotor untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang fasik. Tapi orang-orang yang bertakwa, jika suatu saat ketika mereka sudah berusaha taat, ternyata masih jatuh juga dalam kesalahan, yang membedakan mereka adalah mereka saat jatuh dalam maksiat itu, mereka segera ingat Allah, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ikuti godaan iblis, jangan ikuti godaan setan, jangan dengar perkataan mereka. Kita harus mengedepankan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang sahih. Di antaranya yang disebutkan dalam hadis qudsi yang sedang kita kaji ini. Jadi sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, setinggi apapun dosa kita, Allah akan ampuni itu semuanya. Ya bani Adam, "Lau balagat dhunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani, ghafartu lak." Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu mencapai setinggi langit, kemudian engkau beristighfar, memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa itu. Nah, inilah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita masih mendengar godaan iblis dan setan, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala terang-terang memerintahkan kita untuk beristighfar, dan selagi kita beristighfar maka Allah akan ampuni dosa-dosa itu sebanyak apapun dosa-dosa tersebut. Dan istighfar yang terbaik adalah dengan memulai istighfar tersebut dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dilanjutkan dengan mengakui kesalahan, dan diakhiri dengan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat beristighfar, alangkah baiknya kalau kita memulainya dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puji Allah dahulu, kemudian setelah itu kita akui kesalahan-kesalahan kita kepadanya.
dan diakhiri dengan meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sayyidul Istighfar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul Istighfar an yaqul al-'abd, istighfar yang terbaik adalah ketika seorang hamba mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan beliau menamainya sebagai Sayyidul Istighfar, istighfar terbaik atau penghulunya dan pemimpinnya istighfar, yaitu seorang hamba mengatakan Allahumma anta rabbi, ya Allah ya Tuhan kami, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan selain engkau, engkau telah ciptakan aku, wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, sedangkan aku adalah hambamu, aku berada di atas janji dan perjanjian kepadamu semampuku, aku tetap komitmen dengan janjiku kepadamu. Ini semuanya adalah pujian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai istighfar kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dahulu. Makanya sebelum kita berdoa kita disunahkan juga untuk memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, kemudian bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kita berdoa. Ada yang namanya tawassul bi asma'illahi wa sifatihi. Sebelum berdoa kita bisa tawassul dengan asma Allah dan sifat-sifatnya. Itu semuanya adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Setelah itu, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, baru kita mengakui dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan amalan yang sudah aku lakukan. Aku mengaku kepadamu akan nikmat yang telah engkau berikan, dan aku mengakui dosaku. Nah, ini semuanya adalah bentuk pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ampunilah dosa-dosaku ini, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya engkau. Nah, ini adalah Sayyidul Istighfar yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya setiap muslim berusaha untuk menghafal doa ini dan mengucapkannya terutama pada zikir pagi dan sore. Ini adalah salah satu zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berzikir di pagi hari maupun di sore hari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Masyaallah, sebuah zikir yang agung, yang kalau kita hayati maknanya maka akan menimbulkan kebahagiaan tersendiri. Kita bisa memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengakui dosa-dosa kita. Dan siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Kemudian kita akhiri dengan permintaan doa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu sebab pengampunan. Selagi kita beristighfar, maka Allah akan ampuni dosa kita sebanyak apapun dosa itu. Juga di antara contoh istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan astaghfirullah
alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Ya, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Dan disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya barang siapa yang mengucapkan ini maka akan diampuni dosanya meskipun dia lari dari medan perang. Hadis sahih. Nah, apa redaksi istighfarnya? Mengucapkan astaghfirullahal la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Astaghfirullahal la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampunan kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Dia yang Maha Hidup dan menghidupkan, dan aku bertaubat kepadanya. Di sini ada penggabungan antara istighfar dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan taubat. Ya, mengakui kesalahan, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Nah, jadi tadi kita sudah pelajari bersama tentang Sayyidul Istighfar. Nah, sekarang salah satu bentuk istighfar yang baik adalah menggabungkan antara istighfar dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di sini terkandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada penyebutan alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan selain Dia, dan Dia yang Maha Hidup lagi menghidupkan. Dan dia berdiri dengan sendirinya, tidak perlu bantuan orang lain. Ya, dan Nabi Muhammad SAW juga banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. Demi Allah, sungguh saya beristighfar dan taubat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Allahu Akbar. Rasulullah SAW yang sudah Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali dalam satu hari. Dan dalam sebuah riwayat Muslim, beliau mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marrah. Sungguh kadang-kadang hati saya kotor. Nah, ini pengakuan dari Rasulullah SAW. Beliau merasa kotor, beliau merasa hati beliau sedang terganggu oleh syahwat. Maka dalam kondisi seperti itu, Nabi Muhammad SAW beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Nah, ini adalah teladan dari Nabi Muhammad SAW untuk kita sebagai umatnya. Ini adalah bentuk pengamalan dari Nabi Muhammad SAW untuk perintah beristighfar. Allah memerintahkan kepada anak Adam semuanya, termasuk Rasulullah SAW, bahwasanya jika mereka beristighfar, maka Allah akan ampuni dosa-dosa mereka meskipun itu setinggi langit. Maka Nabi Muhammad SAW yang membawa syariat ini menjadi orang yang pertama mempraktikkannya. Beliau banyak beristighfar, lebih dari 70 kali. Dalam satu riwayat sebanyak 100 kali. Maka bagaimana dengan kita? Kita punya dosa yang lebih banyak, kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita juga bisa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengamalkan perintah Allah untuk beristighfar saat kita jatuh dalam dosa, dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali beristighfar dalam keseharian beliau. Ini adalah sebab kedua yang merupakan penghapus dosa. Sedangkan sebab yang ketiga adalah tauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir hadis qudsi ini, ya bani Adam,
innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la'ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu pun, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Allahu Akbar. Kalau seandainya seorang hamba memiliki sepenuh bumi dosa, saking banyaknya dosanya, maka dari ujung ke ujung bumi ini dipenuhi dengan dosa-dosa dia. Banyak sekali. Kita tidak bisa bayangkan. Allah berjanji akan mendatangkan sepenuh bumi ampunan. Jadi dosanya sepenuh bumi, Allah balas dengan sepenuh bumi ampunan. Allahu Akbar. Bagaimana caranya? Syaratnya adalah dengan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tauhid, dalam keadaan muwahhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'an. Kemudian engkau menjumpaiku, engkau meninggal, engkau wafat dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus menjadi cita-cita seorang mukmin. Hadis ini harus menginspirasi setiap muslim. Dia harus berusaha tidak menemui Allah, tidak berjumpa Allah, tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di atas keadaan tauhid. Jangan sampai berbuat syirik, apalagi meregang nyawa dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya tauhid adalah sebab yang paling agung untuk pengampunan dosa. Jadi di depan kita sudah pelajari tentang doa dan harapan yang merupakan penyebab ampunan dosa yang pertama. Kemudian yang kedua adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tauhid. Nah, tauhid ini adalah sebab yang paling akbar untuk pengampunan dosa. Kalau seorang datang kepada Allah dengan tauhid saat dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah membawa tiket yang paling istimewa. Dia sudah membawa penyebab ampunan dosa yang paling besar. Karena tauhid adalah intisari ajaran agama Islam, bukan hanya ajaran agama Islam tapi juga ajaran semua nabi. Ajaran semua agama intisarinya adalah tauhid ini. Maka hadis ini menegaskan bahwasanya kalau seorang hamba datang kepada Allah Subhanahu wa taala, menjumpainya, menemuinya wafat di atas tauhid, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Meskipun dosa itu besarnya sepenuh bumi, banyaknya sepenuh bumi, Allah sudah janjikan itu. Maka ini adalah keutamaan tauhid yang juga ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saat mendengar ayat ini, para sahabat merasa berat. Wahai Rasulullah, syaratnya sangat berat. Kenapa untuk bisa selamat dunia dan akhirat? Agar bisa mendapatkan hidayah, seseorang disyaratkan harus beriman, kemudian tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Ini sangat sulit. Siapa di antara kita yang tidak zalim? Wa ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Ini adalah pemahaman para sahabat ketika mendengar ayat ini. Tapi kemudian pemahaman itu diluruskan oleh Rasulullah SAW. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud bukanlah kezaliman secara umum, bukan kezaliman secara mutlak, tapi maksudnya adalah kezaliman akbar, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyitir
firman Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang agung. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Nah, jadi yang dimaksud dengan kezaliman dalam surat Al-An'am ayat 82 ini adalah syirik. Bukan semua kezaliman, bukan semua bentuk kezaliman. Jadi bisa kita tafsirkan ayat ini dengan mengatakan orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan syirik, maka mereka itu akan mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi dengan penjelasan ini bereslah kandungan ayat ini bagi para sahabat Rasulullah SAW. Ini adalah sebuah syarat yang bisa diwujudkan. Kalau syaratnya beriman dan tidak berbuat zalim sama sekali, maka kita semuanya tidak bisa. Para sahabat pun tidak bisa. Tapi kalau syarat untuk bisa mendapatkan keamanan di akhirat dan di dunia juga, kemudian syarat untuk bisa mendapatkan petunjuk adalah harus beriman, kemudian bisa meninggalkan kemusyrikan, maka ini lebih ringan untuk kita bisa mewujudkannya. Kita mungkin jatuh dalam beberapa kesalahan, dalam beberapa maksiat, tapi kita bisa menghindari kemusyrikan yang merupakan dosa akbar dalam agama kita. Jadi syirik adalah dosa yang paling besar, sebaliknya tauhid adalah amalan yang paling utama dan paling agung. Maka barang siapa yang memiliki tauhid, khususnya ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah memiliki sebab ampunan yang paling besar. Kalau dia bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan tauhid, maka beruntunglah dia, dan dengan begitu insyaallah semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu sebesar dan sepenuh bumi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang sedang kita kaji ini, ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar dan pemirsa yang beriman, ini adalah syarah dari hadis ke-42 dari rangkaian Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan ini adalah hadis yang terakhir dari rangkaian 42 hadis ini. Dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, luasnya anugerah Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya dia berkenan mengampuni dosa sebesar dan sebanyak apapun dosa-dosa itu. Kemudian yang kedua, di antara sebab pengampunan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 3 perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah berdoa disertai dengan raja atau harapan. Yang kedua adalah beristighfar atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tauhid. Kesimpulan yang ketiga, hendaklah seorang muslim tidak berputus asa meskipun memiliki banyak dosa. Dia harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh Allah mengampuni semua dosa. Dan jangan sampai dia putus asa, kemudian tidak mau berdoa, tidak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita tetap optimis, boleh suudzon kepada diri kita, tapi kita harus husnudzon juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tetap berdoa, tetap berharap dan tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan malah justru putus asa karena banyaknya dosa-dosa kita. Kesimpulan yang keempat, pentingnya tauhid, doa,
raja atau harapan, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tiga perkara inilah yang akan menghapuskan dosa-dosa kita sebesar apapun dosa tersebut. Kita semuanya tidak lepas dari dosa. Setiap muslim butuh dan terus harus berpikir bagaimana menghapuskan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maka hadis ini mengajarkan kita tiga kunci, tiga sebab yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Maka hendaknya kita memperbanyak tiga perkara ini selagi kita masih punya kesempatan untuk bernafas di atas muka bumi ini. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis ke-42 dari rangkaian Arba'in An-Nawawiyah. Maka dengan demikian kita sudah selesaikan penjelasan untuk semua hadis yang jumlahnya 42. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal soleh ini menjadi penghapus dosa-dosa kita. Juga kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita amal soleh yang sudah kita lakukan selama waktu yang cukup panjang. Kita menyelesaikannya dalam beberapa tahun, dan ini adalah waktu yang tidak pendek. Maka alangkah ruginya kita kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari kita amal soleh kita ini. Maka di akhir majelis ini kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amal soleh ini. Sungguh Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang sudah kita pelajari ini berbuah amal saleh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Demikian, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Hadza wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Jazakumullah khaira Ustaz atas syarah dan juga penjelasan dari faidah dan juga beberapa poin kesimpulan dari penjelasan hadis yang ke-42. Alhamdulillah ini merupakan hadis yang terakhir dalam pembahasan hadis Arba'in Nawawiyah. Dan kita berikan sesi selanjutnya bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya untuk memperdalam pembahasan terkait dengan syarah hadis ini. Anda bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Baik, kita akan angkat terlebih dahulu pertanyaan via telepon. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Gilang Khairul Anwar di Tangerang. Baik, Pak Khairul, silakan pertanyaannya. Ini terkait merendahkan diri di hadapan Allah, benar? Nah. Saya ingin menanyakan bagaimana kalau misalkan saya itu sering sekali melakukan suatu perbuatan yang dosa, lalu saya tuh seperti malu gitu untuk berdoa kepada Allah karena sering sekali untuk melakukan perbuatan yang sangat keji gitu. Jadi bagaimana pendapatnya kalau misalkan kalau merasa malu ini di hadapan Allah sehingga kayak mau berdoa itu sulit gitu. Jadi kayak mau menghadap Allah tapi merasa malu karena sering melakukan perbuatan dosa. Mungkin ini saja. Baik, Bapak. Masya Allah. Baik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair wa barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Ya, saat kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala atau berbuat maksiat, maka maksiat ini akan menghalangi kita dari kebaikan-kebaikan. Nah, salah satu dampak buruk maksiat adalah kita menjadi berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita menjadi malu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sebuah konsekuensi yang biasanya terjadi saat kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita banyak berbuat maksiat, maka ibadah-ibadah menjadi berat untuk kita lakukan. Bahkan pada titik tertentu untuk membaca beberapa ayat saja rasanya berat sekali. Nah, itu adalah dampak buruk dari maksiat. Bagaimana agar kita bisa kembali normal lagi? Cara menormalkannya adalah dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut. Ya, jadi jangan kita karena malu kemudian menjadi malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh malu, ya boleh menyesal, tapi ingat bahwasanya Allah terus membuka pintu. Allah menjelaskan bahwasanya sebanyak apapun dosa-dosa kita, maka Dia terus buka pintu taubat, Dia terus buka pintu ampunan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya kita terus berdoa, terus berharap kepada Allah, tidak putus asa, terus beristighfar. Seperti yang disebutkan dalam dua potongan pertama hadis yang sedang kita kaji tadi itu. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Betul, kalau kita berbuat salah sama orang, maka kita akan menghindar dari orang tersebut. Kita malu untuk berjumpa dengan orang tersebut. Kita malu untuk ketemu dengan dia, sungkan dan lain sebagainya. Itu kita dengan makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Ya, kalau manusia tidak semuanya mereka pengampun, tidak semuanya bisa memaafkan kesalahan orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala di antara Asmaul Husna yang Dia miliki adalah Al-Ghafur, yang Maha memberikan ampunan. Al-Afu, yang Maha memberikan permaafan. Al-Ghaffar, maknanya juga senada. Maka jangan kita analogikan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nah, kalau kita menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal ini, kita jatuh dalam perangkat setan yang membisik-bisikkan, sudah kamu terlalu kotor, kamu terlalu banyak dosa, nanti saja istighfarnya, perbaiki dulu, nanti baru bulan depan kamu baru layak untuk tengadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya bisikan setan yang bertentangan dengan semua firman Allah tadi. Wahai anak Adam, selagi engkau berdoa, selagi engkau berharap, maka aku akan ampuni semua dosamu dan aku tidak peduli. Pilih mana? Bisikan setan atau firman Allah yang jelas-jelas sahih? Hadis qudsi. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu mencapai setinggi langit, kemudian engkau beristighfar, meminta ampunan kepadaku, aku akan ampuni. Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Jadi inilah redaksi hadis yang baru kita pelajari tadi itu. Allah tidak seperti manusia. Allah terus membuka pintu, maka kita jangan tutup pintu itu. Teruslah beristighfar, teruslah meminta, teruslah berharap besar kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kadang-kadang kita masih jatuh lagi, enggak ada masalah. Justru itu manusiawi. Itu adalah kondisi kita semuanya. Kita semuanya jatuh bangun dalam dosa. Ya, yang membedakan adalah sebagian sedikit, yang sebagian banyak. Tapi semua manusia memiliki sifat itu, sifatnya sama. Bahkan dalam hadis yang lain yang sahih, Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau seandainya kita tidak berbuat dosa, maka Allah akan punahkan kita.
Allah akan datang kaum yang lain, Allah akan datangkan kaum yang lain yang mereka juga jatuh dalam dosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jatuh bangun dalam maksiat, ya. Jatuh kemudian istighfar, taubat, kemudian jatuh lagi. Itu adalah sifat yang sangat manusiawi, maka jangan pernah kita merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kondisi tersebut, yang kemudian membuat kita akhirnya putus asa dari rahmat Allah dan tidak mau beristighfar atau berdoa lagi. Itu adalah sebuah kesalahan yang fatal, dan dengan begitu kita sudah mengikuti bisikan setan dan mengabaikan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat luar biasa, dan membuktikan bahwasanya Dia tidak pernah tutup pintu ampunan dan taubat untuk hamba-hambanya. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas nasihat dan jawabannya disampaikan. Demikian pendengar kita, semoga ini menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat buat yang bertanya dan juga buat yang lain. Barakallahu fiik. Kita akan terima kembali penelpon yang kedua. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Ini dari Hayun di Curug Bengkulu. Ahlan Pak, silahkan pertanyaannya. Ya, mau bertanya, Ya. Saya ini dulunya sering datang ke dukun dan selalu mengerjakan syirik. Apakah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa saya itu? Masya Allah. Itu saja Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak. Pertanyaannya kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syirik? Iya. Termasuk syirik. Meskipun tentang syirik ini Allah juga berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain selain syirik untuk orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, perlu dipahami bahwasanya maksud dari ayat ini adalah Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau seseorang meninggal di atasnya. Ketika dia sedang menyembah berhala atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah panggil dan cabut nyawanya. Di situ dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seorang muslim pernah berbuat syirik, ya, termasuk misalnya tadi yang disebutkan, ya, praktek perdukunan atau percaya dengan dukun yang tentang kedudukannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal dan percaya dengan apa yang mereka ucapkan, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dosa yang besar. Ini adalah kufur akbar yang mengeluarkan seorang dari Islam tanpa dia sadari. Tapi kalau Allah memberikan dia umur panjang, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali kesalahan tersebut, mengakuinya, kemudian menyesalinya dan bertekad untuk tidak melakukannya di masa yang akan datang, maka Allah mengampuni dosa tersebut. Kenapa? Karena dia tidak meninggal di atas kekufuran itu, dia tidak meninggal di atas kemusyrikan itu. Dan demikian juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka dahulu melakukan kemusyrikan. Sebagian mereka menyembah berhala saat mereka belum masuk Islam. Tapi karena kemudian Allah memberikan mereka umur panjang sehingga akhirnya mereka memeluk Islam dan hidup di atas tauhid, maka kesalahan masa lampau mereka, yaitu berbuat syirik di masa yang lalu, tidak menghalangi mereka untuk menjadi generasi terbaik umat ini.
Ya, mereka menjadi sahabat-sahabat yang mulia, menjadi generasi terbaik umat ini, padahal pernah juga berbuat syirik di masa lalu. Jadi yang dimaksud dengan kemusyrikan yang tidak diampuni adalah kemusyrikan yang seorang muslim, kemusyrikan yang kita meninggal di atasnya. Itu yang tidak diampuni, yang dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi." Adapun kalau kita masih sempat taubat, meninggalkan kemusyrikan itu dan mengakhiri hidup kita dengan tauhid, maka Allah akan ampuni dosa kita sebesar apapun itu. Dan ini yang dimaksud oleh potongan hadis yang terakhir, "Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan, kemudian engkau menjumpaiku dalam keadaan tidak berbuat syirik sama sekali, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan." Nah, jadi sebenarnya pertanyaan Bapak sudah dijawab oleh hadis qudsi yang sedang menjadi pembahasan kita di hadis 42 Arba'in Nawawiyah ini. Walhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban dan nasihat yang disampaikan terkait dengan pertanyaan takdir, dan ini pertanyaan kami terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian kita. Silakan Ustaz. Ya, para hadirin sekalian, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lepas dari dosa. Di antara penyebab terhapusnya dosa kita yang pernah kita pelajari dalam Arba'in Nawawiyah adalah saat kita salah, kita segera mengikutinya dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Kemudian dari hadis yang terakhir ini ada tambahan 3 penghapus dosa lagi. Yang pertama, tetap berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beristighfar dan meminta ampunan kepadanya. Yang ketiga, pertahankan tauhid sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita bisa wujudkan itu, Allah akan ampuni semua dosa kita sebanyak apapun dosa itu. Demikian kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi.